hubungan Mbak Inga dan anak-anak masih luar biasa bagus. Hubungan mertua dan merantau juga masih bagus. Itu yang catatan pertama. Terkait selama ini memang belum ada perselisihan yang menjurus ke sana. Jadi saksi dari Ibu Mama memang sangat luar biasa mendukung perkawinan. Tapi karena hubungan itu menjadi terganggu karena di dalam Pari dan Mbak Inga memang tidak cocok satu sama lain. Dan sampai sekarang pun pihak ketiga dari Mbak Inga juga tidak terungkap sampai saksi hari ini. Tadi pihak penggugat juga menghadirkan satu saksi, juga tidak menyatakan dengan sangat terang bahwa pihak ketiga itu dari Ibu Inga tidak terbukti sampai dengan hari ini. Lalu tadi kita ada hadirkan satu saksi tambahan, saksi dari kami tergugat yang sebenarnya melihat bahwa sebenarnya pihak ketiga itu bukan di Mbak Inga, tapi pihak ketiga itu sebenarnya ada di Pak Ari. Mengapa kita bisa katakan pihak ketiga ada di Pak Ari? Kan memang Pak Ari yang saksi kita melihat langsung apa yang terjadi antara orang ketiga dengan Pak Ari sendiri di klub malam di Domain di Senayan City dulu. Waktu sebelum pandemi masih ada. Sekarang klub malamnya udah tutup. Jadi memang saksi kita menyatakan bahwa dia melihat langsung bahwa hubungan Pak Ari dengan pihak ketiga itu sebenarnya cukup intens. Tapi Bu Inga sendiri tidak mau buka itu karena memang dia menjaga hubungan keluarga yang harmonis selama ini. Saya kira dari sedikit kan. Ya. Kayaknya gimana tadi ketemu sama Bang Ari lagi? Mungkin setelah sekian berapa lama sih gitu? Biasa aja sih. Emang udah jarang kontak, jarang ngobrol, biasa aja. Tadi masih salaman. Masih salam-salam. Tinggal udah beda rumah. Udah beda. Udah 1 bulan lebih beda. 1 bulan lebih beda. Untuk bertemu gimana mungkin kayaknya? Anak-anak sekolah kayak biasa, normal. Lagi camping schedule-nya hari ini. Lagi sama Kak Inga apa sama Kak Ari mungkin? Anak-anak waktu kemarin itu langsung Ari bawa keluar, terus akhirnya aku cari apartemen sendiri, jadi aku baru pindah dari apartemen yang lama seminggu kemudian. Ari yang keluar dulu sama anak-anak. Jadi di rolling gitu mungkin apa gitu? Kalau ketemu aku biasanya telepon, janjian sama Kenzo Marco, nge-gym bareng sore-sore, terus janjian makan. Terkait Bang Ari ini katanya anak-anak bakal milih ke Bang Ari untuk tinggal gimana mungkin pasti keren. Sebenarnya nggak bisa dibilang milih juga. Awal-awalnya aku udah suggest sih, kasih saran ke Kenzo Marco bahwa rumahnya kan gede banget nih, bagus, ada gymnya, ada rooftopnya segala macam komplit. Aku bilang memang lebih enak buat mereka tinggal di rumah baru itu daripada sama aku yang waktu itu kan belum jelas. Tapi ya syukurnya sekarang udah jelas di apartemen. Tapi tetap sih mereka pasti jauh lebih nyaman di rumah daripada di apartemen aku yang bisa dibilang jauh lebih kecil dan seadanya aja gitu loh. Jadi nggak apa-apa, bilang di sana aja. Toh diusahakan mami bisa sebebas-bebasnya ketemu kalian gitu loh. Jadi memang kedekatan tadi itu kan antara anak-anak dan Bu Inga itu tetap ada. Karena memang rutinitas dari awal perkawinan, kelahiran anak sampai dengan sebelum Bu Inga keluar dari rumah apartemen kemarin itu semua dimasakin oleh Bu Inga. Tadi dihadirkan oleh saksi oleh penggugat juga mengatakan bahwa yang masakin setiap hari adalah Bu Inga. Tidak gosen dari luar, sama sekali enggak. Jadi semua masakan untuk anak-anak, untuk suami, semua Bu Inga yang masak. Jadi kalau misalnya anak tidak sayang sama mamanya, kayaknya agak aneh ya berita begitu ya. Gimana kalau kita dimasakin dari kecil sampai umur 15 tahun, berarti sudah 15 tahun, bayangkan 15 tahun, sekian hari ya. Jadi hari ini menyatakan dugaan orang ketiga dari Kak Inga itu tidak benar. Isinya ya, hari ini. Tidak ada. Memang karena saksi dari kemarin sampai hari ini tidak melihat apapun yang terjadi antara diduga pihak ketiga dari Bu Inga itu sama sekali tidak bisa dibuktikan. Basically kemarin yang kesaksian dari Ari yang bawa dia cuma bilang dari WA temennya dia suka lihat aku nge-gym, ada cowok, ada sama cowok di gym gitu. Tapi kan namanya di gym ya aku bergaul sama siapapun, teman-temanku nggak cewek nggak cowok nggak cowok banyak banget. Jadi bagaimana dia bisa menyimpulkan bahwa aku punya something special kayak gitu loh. Jadi memang dari kan kalau kita hadirkan saksi kan harus melihat, mendengar, mengalami sendiri kan gitu kuncinya. Dari pihak penggugat 3 saksi yang dihadirkan, 2
2 minggu yang lalu sama 1 hari ini sama sekali tidak mengungkapkan bahwa ada orang ketiga di pihak Bu Inga. Justru katanya kata orang. Sementara kalau kita hari ini bisa kita katakan ada orang ketiga di pihak Pak Ari. Dan itu jelas karena yang melihat sendiri langsung di depan mata mungkin hanya berapa meter. Jadi apa yang terjadi itu bisa dikatakan bahwa ada. Namanya siapa, Bang? Oh, nggak usah sebutkan siapa. Public figure juga bagaimana, Bang? Nggak usah juga. Jadi saya tambahkan sedikit ya, dari serangkaian persidangan kemarin itu dari pihak Pak Ari menghadirkan sopirnya yang memberikan keterangan bahwa sekurang-kurangnya dalam seminggu, dalam sebulan itu Pak Ari ke tempat karaoke 2 kali dan selalu pulang tengah malam, minimal pulangnya itu jam 2 malam. Itu keterangan diberikan oleh supir beliau pada sidang terdahulu. Nah, pada sidang hari ini agendanya dari pihak Mbak Inge membawa saksi, yaitu Ibu Sasa yang melihat, menyaksikan dan mendengarkan sendiri tentang peristiwa yang terjadi. Apa katanya? Mbak Sasa mengatakan bahwa beliau ini, Mbak Sasa, melihat Mas Ari ada pada suatu klub malam, itu tempatnya kurang lebihnya di Domain Club di Senayan, ya, bersama dengan perempuan lain yang sedang minum-minum mabuk-mabuk, kurang lebih seperti itu. Udah, gitu aja. Dari Kayunya sendiri kan pernah ada pernyataan mengajukan gugatan sebelumnya, pernah meminta cerai 4 kali. Seperti apa? Dari tadi kita juga cek itu sebenarnya Bu Inga itu meminta perceraian dari penggugat itu 1 kali. Jadi tidak ada lebih dari 1 kali. Bu Inga ngomong bahwa saya sudah tidak tahan hidup bersama dengan kamu, jadi kita bisa aja. Tapi saya yang gugat, kata Bu Inga. Itu Maunya kesepakatan begitu awal. awalnya. Tapi enggak tahu bagaimana skenario. Karena Bu Inga ini kan, maaf ya, buta hukum, dia tidak mengerti apapun. Karena itu semua dia serahkan kepada suaminya Pak Ari. Tapi pada saat momen-momen terakhir, Bu Inga baru tahu bukan dia penggugat, dia tergugat. Dan kesepakatan sebelumnya bahwa anak tetap berada di bawah pengasuhan kedua-duanya, di dalam gugatan itu rupanya nggak ada. Makanya Bu Inga stres. Bayangkan 4 hari sebelum sidang menemukan peristiwa itu, jadi dia stres sekali. Karena itu saya kira framing mengatakan bahwa Bu Inga mengajukan gugatan sampai, rencana gugatan sampai 4 kali tidak benar. Dan memang awal sebenarnya bilang aja ke Ari kalau penggugat tidak itu ada. sebenarnya sesungguhnya Bu Inga, tapi karena skenario ada pada Pak Ari di belakang tanpa sepengetahuan Bu Inga, tanpa sepengetahuan Bu Inga, mengubah dari kesepakatan awal penggugat menjadi tergugatlah Bu Inga. Dan semua skenario itu, maaf, diatur oleh Pak Ari, bukan oleh Bu Inga. Jadi Bu Inga ini sama sekali lempeng. Dia nggak tahu apa-apa, dia nggak mengerti sama sekali. Saya kira itu Agenda aja. selanjutnya apa nih, Bang? Kita tunggu lagi karena ada dari pihak penggugat akan menghadirkan alat bukti lagi. Nah, setelah itu baru proses selanjutnya. Kita mungkin minggu depan mereka akan mengajukan alat bukti. Oh, Kayaknya, gitu. tapi kenapa dari pihak Bang Ari ini selalu menepis dugaan soal orang ketiga? Seperti yang kita Dia selalu menepis. Aku nggak pernah bilang dari mulutku sendiri loh. Aku selalu diam. Aku nggak pernah ngomong apa-apa. Aku nggak pernah jelek-jelekin dia. nggak maksudnya dari orang ketiga, dari Dia selalu menepis. pihak Ari gitu ya, juga. Jadi Aku nggak tahu. kan gini, terkait pihak ketiga atau tidak itu kan kita butuh saksi yang seperti kami katakan tadi, melihat sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri. Berarti di dalam lokasi itu ya. Nah, mengapa kami begitu yakin bahwa pihak ketiga itu ada di Mari? Karena saksi kita langsung melihat. Lihat itu bukan pakai jarak, ini dekat sekali melihat peristiwa yang terjadi. Jadi memang kebetulan saksi kita itu bukan orang yang sangat kepo, yang sangat harus mau viralkan, tidak. Karena dia kenal istrinya Pak Ari, jadi dia menjaga perasaan juga. Bu Inga jangan sampai nanti stres oleh peristiwa itu. Jadi memang dia sembunyikan. Mengapa kita akhirnya buka hari ini? Karena kita mau katakan bahwa pihak ketiga di Bu Inga sama sekali tidak bisa dibuktikan. Tapi pihak ketiga ada di Pak Ari.
kami dapat katakan bisa dibuktikan. Karena orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri peristiwa itu hadir memberikan kesaksian dan tidak bisa dibantah oleh mereka, tidak bisa dibantah karena memang jelas dia yang melihat. Kecuali dia bilang kata dong orang, oh dia dengar dari orang, ini enggak, memang dia sendiri yang melihat. Tadi ada tempisan Kasasa pas habis komen sebagai saksi. Tempisan dari Kak Ari, enggak itu enggak gitu. Nggak ada sih, karena dia juga shock ya Merasa gitu bahwa saya Gap gitu. iya, karena out of nowhere tiba-tiba ada kasus dari 2018, ada apa yang saya lihat di 2018 di malam itu dikeluarin sekarang gitu. Jadi kalau misalnya yang tadi kita dengar di persidangan bahwa ada tuduhan-tuduhan terhadap Kak Inge baru mulai di tahun ini, saya bisa bilang yang bersangkutan mulainya udah jauh lebih dulu gitu. Dia apa yang saya lihat itu kan di tahun 2018 gitu, dan udah terblow up, dan diantara teman-teman jadi yang ngerti-ngerti aja deh, emang gitu. Cuman benar yang disampaikan oleh Bapak kuasa hukum bahwa memang saya nggak sekepo itu. Kayak tadi juga ditanyakan oleh pihak lawan kenapa nggak angkat handphone, video apa segala macam, saya cuma jawab saya nggak sereceh itu orangnya, saya menjaga perasaan teman saya dan saya akan buktikan dulu. Dan dengan berjalannya waktu membuktikan bahwa memang itu merupakan habit gitu. Jadi akhirnya saya step up, saya bilang ke Inge, kamu perlu bantuan nggak? Saya akan jadi saksi kamu karena saya menyaksikan ini dari 2018